Menurut lo, Willy Salim settingan atau tidak? Menurut lo aja dulu. Ini mau jawabnya simple. Simple dulu aja. Settingan apa enggak? Ya. Menurut gua ya. Tapi ini menurut gua ya, Om Ya. Ded ya. Settingan. Oke. Settingannya yang di mana dulu nih? Ya kan? Base-nya apa nih ya? Nah, base-nya itu kalau gua merasa ini adalah settingan, waktu dia di video itu kan kita lihat ya. Kita lihat dia kayak ke toilet, ngomongnya ke toilet atau ke mobil ya. Jadi kalau nggak salah dia ngejelasin ke toilet, tapi ada yang bilang dia bukan ke toilet, tapi bukan ke WC, tapi justru di mobil. Makan. Makan berapa puluh menit gitu lah ya, 25-30. Bobon Santoso secara terang-terangan mengatakan bahwa konten masak besar rendang di Palembang yang diadakan oleh Willy Salim hanya settingan dan berorientasi pada exposure belaka. Hal tersebut disampaikan oleh Bobon dalam podcast Deddy Corbuzier baru-baru ini. Dalam podcast tersebut, Bobon berkomunikasi dengan Willy Salim melalui telepon. Bobon menyarankan agar Willy Salim lebih mempersiapkan peralatan memasak secara profesional di kesempatan berikutnya. Gue berharap kalau kedepannya masak besar ya lebih proper alat-alatnya juga dan lain-lain. Jadi jangan cederai lah orang-orang yang udah nunggu masakan kita, yang udah berharap kegiatan kita ini bisa positif dan lain-lain, tapi cuma sebatas buat hiburan atau sebatas konten doang. Bobon melihat kejadian tiba-tiba hilangnya ratusan kilogram rendang sapi selama acara masak besar yang dihelat oleh Willy Salim di Palembang seolah-olah hanya settingan. Bobon curiga terdapat bukti kuat bahwa kegagalan tersebut mungkin sengaja direncanakan agar menjadi bahan konten yang menarik bagi pembuatnya. Bobon berpendapat bahwa Willy Salim masih belum mahir dalam menciptakan konten acara masak besar. Sementara itu, Willy Salim menjawab tujuan ia membuat konten tersebut adalah berbuat baik dan berbagi dengan seluruh masyarakat Palembang. Willy Salim menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukannya di Palembang telah direncanakan dengan matang, termasuk pemilihan lokasi, persiapan alat-alat, dan pengamanan yang disiapkan oleh pihak kepolisian setempat. Awalnya semuanya itu udah terplanning, kayak Willy udah minta bantuan keamanan, juga udah cari lokasi, udah tanya-tanya teman sekitar. Nah, waktu hari H, waktu Willy ke peternakannya, ini bisa ditanya langsung sama bapak yang mengawal, yang nemenin. Maksudnya anggota kepolisian. Betul sekali. Dengan tegas, Willy Salim menyatakan bahwa kejadian yang terjadi saat acara masak besar di Palembang sama sekali tidak direncanakan atau diatur sebelumnya. Meskipun demikian, Willy Salim menyadari bahwa banyak tanggapan negatif yang muncul terkait acara masak besar di Palembang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian sudah lihat klarifikasi permintaan maaf dari Willy atas kegaduhan yang terjadi khususnya di daerah Palembang, di mana ada kegaduhan rendang 200 kg katanya hilang secara tiba-tiba. Ya, jadi Willy ini membuat konten memasak rendang sebanyak 200 kg di daerah Palembang. Nah, ketika sedang memasak itu hanya beberapa menit Willy izin keluar untuk ke kamar mandi. Tapi ketika balik lagi ke tempat pemasakan rendang, tiba-tiba rendangnya sudah hilang raib, sudah dihabiskan oleh warga. Padahal katanya rendang tersebut belum matang sepenuhnya, akan tetapi sudah menjadi rebutan warga tersebut. Menurut saya harusnya Willy bukan hanya klarifikasi minta maaf, akan tetapi harus berbicara yang sejujur-jujurnya. Apakah memang ini kontennya sudah disetting terlebih dahulu atau seperti apa? Karena tidak mungkin rendang itu hilang 200 kg sedangkan di tempat kejadian ada tim kamu dan juga ada polisi yang menjaganya. Tolong dari pihak Willy-nya juga harus berkata jujur. Jika memang ini settingan, ya bicara saja. Jangan sampai ini menyudutkan warga Palembang yang dicap jelek oleh seluruh rakyat Indonesia yang tidak terlibat, yang tidak ada di lokasi, menjadi sasaran, merasakan dampak juga dikata-katain oleh netizen. Semoga tidak ada lagi kejadian hal yang serupa. Jika memang mau membuat konten melibatkan warga setempat, lebih baik diatur sedemikian rupa dan persiapkan secara mata-mata. Salam akal sehat.
Kalian semua nih ya sebenarnya sudah kejebak dan masuk perangkap konten settingannya Willy Salim. Nih gue jelasin. Kita tahu dan kita setuju ya kalau itu tuh settingan. Tapi settingan sebenarnya bukan seperti yang kalian pikirkan. Ini lebih besar target dia daripada sereteh itu. Settingan yang kalian tahu adalah dia tuh masak terus ditinggal gitu 1 menit katanya. Padahal lama, rendangnya belum matang. Tapi udah dijarah habis sama warga Palembang setelah itu. Kita tahu itu settingan, nggak mungkin semenit di toilet terus balik lagi terus hilang semua kan. Dan itu menyebabkan mencemarkan nama baik Palembang ya, warga Palembang. Dan itu bukan itu. Dan kalau kata Bobon bilang di podcast Om Deddy, dia bilang katanya itu tuh settingan dadakan. Jadi kayak ini masak rendang kan sulit, lama segala macam, dan dia sebenarnya nggak bisa dan waktunya nggak segala macam, dan akhirnya dia nyeting dadakan. Oh ini tuh gagal, kita bikin settingan aja nih, biar videonya bisa tayang segala macam. Oh bukan itu, ini lebih gede lagi. Dan mind blowingnya adalah dia tuh nyeting dari awal memang seperti ini, seperti ini. Dia sengaja bikin biar gaduh, dia diomongin sama media, orang-orang terkenal, TV, orang-orang kita semua, netizen, menjadi pusat perhatian. Itulah goalnya dia, settingan dia awal, yaitu yang kayak gini. Entah outputnya diomonginnya baik atau jelek, gak peduli. Intinya dia diomongin, intinya dia tuh seorang yang narsistik dan yang harus menjadi pusat perhatian. Makanya yang dikejar, yang jadi goalnya ya itu, ya seperti ini, yang sudah terjadi di mana-mana ini, diberitain di mana-mana. Nah itu dia. Ya elah bro, Mr. Beast aja nih, pengen dia kalahin nih jumlah followernya. Settingan sebenarnya dan tujuan dia sebenarnya. Dan kalian semua nih ngomongin dia, termasuk gua nih, juga nih orang. Jadi ngomongin dia sangat mind blowing dan sangat Lagi rame soal Willy Salim di Palembang, rendangnya hilang. Ini settingan atau bukan? Nggak tahu deh. Willy Salim masak rendang 200 kilo, hilang. Willy, makanya biar lu nggak hilang, masaknya jangan 200 kilogram, tapi lu masaknya 200 kilometer di atas permukaan tanah. Jangankan orang Palembang, itu Iron Man suruh ngambil juga 3 kali ganti oli tuh Will. Jujur ya, kalau sampai ini settingannya tuh buruk. Will, kalau ini settingan, mendingan gua nonton Rich Flu. Jelas film thriller tentang orang kaya yang ketakutan sama virus. Kenapa dia harus takut sama virus? Karena virus ini nge-in orang-orang kaya doang, orang-orang kayak kita doang, Will. Nah, sekali lagi, kalau dibuat fansnya Willy Salim ya, kalau gue bilang kalau, gue gak ngejudge, kalau ini settingan, what is the end game? What is the meaning of the maksud? Kalau kata peribahasa, ada udang di balik apa? Apa? Tujuan settingannya apa? Tapi kalau ini bukan settingan, ini Will, gue bantuin. Yes, kita. Kalau ini bukan settingan, ini kan niatnya bantu. Jadi menurut gue ya Willy Salim gak usah dihujat sampai segininya lah. Ini menurut gue ya, menurut gue yang lagi nggak bantu Willy Salim. Jadi kalau lu marah, tersinggung, jangan tersinggung sama gue, jangan marah sama gue. Marah dan tersinggung lah sama Willy Salim. Jangan ke gue, udah. Emang parah tuh dia Pak, parah banget. Willy Salim. Kalau gini Willy Salim. Kalau gini Willy Salam. Kalau pakai hijab gini Willy Alim. Dia dengan niat yang baik datang ke satu tempat karena keinginannya untuk berbagi. Terus sekarang dia dilaporin ke polisi, dilarang datang ke Palembang lagi seumur hidupnya. Apa kita semua gak bisa pakai hati? Willy Salim niatnya baik, dia anak kecil baik. Oh aku dia tuh anak baik, anak polos. Lihat aja dari cara ngomongnya kayak Willy Salim. Dia itu niatnya baik, dia mau berbagi, tapi karena kurangnya persiapan, ya jadinya agak chaos. Cuman maksud gue gini, apa nggak ada hukuman yang lebih ringan, yang lebih baik, yang lebih pakai hard? Hukuman yang nggak bisa lebih ringan, apa kayak Willy Salim dihukum suruh berdiri, terus kaki kanannya suruh diangkat, terus kaki kirinya juga suruh diangkat, tangannya megang kuping, terus suruh melet sambil ngomong tapi di depan presiden Rusia. Willy Salim suruh dorong kereta Jakarta Bogor, atau Willy Salim suruh temenin jagoan Cikiwul ke pabrik-pabrik minta THR, atau apa kek yang lain gitu. Coba gue pengen nanya. Willy dari kemarin gue teleponin gak angkat, ternyata yang gue telepon Willy Wonka ya. Tapi kalau menurut lu ini settingan bukan sih? Kalau menurut lu settingan, kenapa?
Kalau menurut lu enggak, ini bukan settingan, juga kenapa? Nah, ya. Yuk kita bahas yuk, tapi kita lihat dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang penyelenggara dan dari sudut pandang masyarakat Palembang. Yang pertama, kenapa terjadi sampai rendangnya hilang dan es duren mereka nyiduknya pakai ember dan sebagainya? Kurangnya koordinasi panitia penyelenggara. Harusnya paham ya, yang membuat acara ini bukan konten kreator ecek-ecek, konten kreator yang dikenal seluruh Indonesia. Harusnya bisa menyiapkan panitia, bisa jadi ya sekitar 30-40 orang lah di sekitar makanan dan minuman itu. Lalu yang kedua, hal apapun yang bersifat mengumpulkan massa banyak ya, itu jangan jarak antara makanan dengan masyarakat terlalu dekat. Bisa diatur agak jauh, diberi jarak, diberi pagar, dan bisa diberlakukan yang namanya kupon atau antrian. Kau bisa lihat ya, Mbak Inam Jogja di saat mengadakan makan gratis dengan mendatangkan ribuan porsi masyarakat umum dan mendatangkan 2.000 lebih masyarakat, itu bisa antri karena kita menggunakan kupon. Sehingga mereka yang tidak membawa kupon, mereka nggak bisa. Apapun itu guys, hal-hal yang mendatangkan massa banyak, itu kita tidak akan bisa mampu apabila massa ribuan itu semua mengumpul. Ya harus dikoordinir dari awal, dari kedatangan, jarak antara makanan harus memiliki jarak. Tetapi kita tidak boleh gebiah-uyah menyalahkan konten kreatornya ya, karena konten kreator itu dia itu tujuannya berbuat baik, ingin datang ke Palembang dan menciptakan ribuan senyum. Tetapi kemungkinan kurangnya pengalaman, kurangnya koordinasi yang akhirnya terjadi seperti itu. Ya, jadi kita berusaha berpikir positif saja. Kemudian kita lihat dari latar belakang masyarakat Palembang yang sekarang marah, merasa kotanya itu jelek dan buruk. Wajar ya guys. Siapapun yang kotanya dijelek-jelekan pasti tidak terima, karena kota itu adalah kota kelahirannya, kota itu adalah kota kenangannya, ya kota kebanggaan. Di saat hanya karena kejadian konten kreator membuat konten dan akhirnya memperburuk citra kotanya, itu wajar guys. Dan sekali lagi, akan diselenggarakan dimanapun, bukan hanya di Palembang, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di NTB. Apabila hal yang bersifat makan gratis atau berbagi gratis tidak terkoordinir, pasti akan terjadi yang namanya penjarahan. Dimanapun, bukan hanya di Palembang, di Yogyakarta pun pernah ya. Di Jogja dulu pernah adanya pesta gudeg. Siapa yang masih ingat di tahun zaman dahulu lah, orang ngambil gudeg pakai gayung, pakai helm. Bayang no, helm masih ada busanya itu diambil. Pokoknya macem-macem. Itu salah satu contoh yang tidak terkoordinir dimanapun, tidak hanya di Palembang. Harusnya ini jadi bahan evaluasi lagi ke depannya para konten kreator dalam hal membuat konten itu bisa diperkirakan. Anda mendatangkan berapa massa? Kalau massa yang didatangkan bisa ribuan, nggak cukup polisi cuma 2 atau 3. Ya, jadi kalian yang harus paham jarak antara makanan diatur, diberlakukan kupon supaya mereka bisa rapi. Ya, jadi seperti itu aja ya. Ayo kita bergabung, kita ini masyarakat Indonesia, jangan sampai hanya karena kejadian-kejadian yang seperti itu memecah belah bangsa Indonesia. Itu aja sih dari Kak Inem Jogja ya. Dimanapun, nggak hanya di Palembang. Kalau kita mengadakan makan gratis, hal-hal yang gratis, ya bagi takjil aja bisa rebutan kok, ya toh. Dimanapun, apabila tidak dikoordinir dengan baik, pasti akan tercipta seperti yang di Palembang itu. Ya, karena Mbak Inem sudah berpengalaman ya dari tahun 2018 mendatangkan massa yang banyak, membagi sembako dan membagi apapun. Apabila tidak terkoordinir dengan baik, itu akan terjadi yang namanya penjarahan. Itu aja dari Kak Inem Jogja. Semangat buat wong Palembang dan untuk konten kreatornya. Semoga ini dijadikan evaluasi dan pengalaman lagi untuk kedepannya membuat konten yang lebih baik lagi. Salam Inem Jogja. Awu.